Materi yang akan dipelajari kali ini adalah tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dalam mempelajari materi KPK, terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah dari kelipatan, yang artinya adalah angka kelipatan pada satu bilangan. Selanjutnya adalah kelipatan persekutuan, yaitu himpunan semua kelipatan yang sama pada 2 bilangan atau lebih. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yaitu angka kelipatan yang sama dan terkecil pada 2 bilangan atau lebih. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada bagian tahapan-tahapan ini. Pertama yang perlu kita pahami adalah tentang kelipatan, yaitu kelipatan dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli secara berurutan atau dengan cara penambahan yang berkelanjutan bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, masuk pada contoh. Ingat, kalau kelipatan itu hanya pada satu bilangan. Kita contohkan mencari kelipatan pada bilangan 4. Kelipatannya adalah himpunan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, anggota himpunan ini dapat diperoleh dari mengalihkan dengan bilangan asli secara berurutan, yaitu angka 4 tadi dari 4 kali 1, kemudian 8 dari 4 kali 2, selanjutnya 12 adalah dari 4 kali 3, 16 adalah dari 4 kali 4, 20 adalah 4 kali 5, dan seterusnya. Jadi, angka 4 yang kita cari kelipatannya dikalikan dengan bilangan asli secara berurutan, yaitu 4 kali 1, 4 kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Nah, cara lainnya yaitu dengan penambahan secara terus-menerus dengan angka 4 yang di soal. Kita perhatikan, 4 ke 8 adalah 4 ditambah 4. Selanjutnya, 8 ditambah 4 lagi, hasilnya 12. Lanjutnya lagi, 12 ditambah 4, 16. Dilanjutkan lagi, 16 ditambah 4 adalah 20. Setelah memahami tentang pengertian kelipatan, sekarang kita masuk pada pengertian kelipatan persekutuan, yaitu himpunan semua kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, pada kelipatan persekutuan ini terdapat 2 bilangan atau lebih. Kalau tadi kelipatan hanya 1 bilangan, kalau ada 2 atau lebih bilangan, nanti bisa kita temukan kelipatan persekutuannya. Kita masuk pada contoh untuk lebih jelasnya. Kita cari kelipatan dari 5, yaitu diperoleh 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4. Ditemukan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Nah, kita punyai kelipatan dari 2 bilangan, yaitu bilangan 4 dan
bilangan 5. Terlihat dari himpunan kelipatan dua bilangan tersebut terdapat angka-angka yang sama, yaitu 20 dan 40. Maka inilah yang dinamakan himpunan dari kelipatan persekutuan dari 5 dan 4, yaitu 20 dan 40. Setelah memahami tentang kelipatan persekutuan, terakhir yang kita cari adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini sudah mudah ya, karena KPK itu sendiri adalah bilangan terkecil dari himpunan kelipatan persekutuan. Jadi kita punya contoh tadi dari kelipatan 4 dan kelipatan 5. Kemudian ditemukan kelipatan persekutuannya adalah 20 dan 40, maka dapat kita tentukan angka terkecilnya dari 20 dan 40 adalah 20, sehingga KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, mudah dipahami bukan? Masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Seperti halnya pada KPK, dalam menentukan FPB juga terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama faktor, yaitu pembagi habis dan hasil bagi dari suatu bilangan. Kemudian ditemukan faktor persekutuan, yaitu himpunan semua faktor yang sama pada dua bilangan atau lebih. Dan yang terakhir adalah yang kita cari, yaitu FPB, yaitu bilangan yang terbesar dari semua faktor persekutuan pada dua bilangan atau lebih. Kita masuk pada pemahaman tentang faktor, di mana suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan lain, maka bilangan pembagi dan hasil bagi merupakan faktor dari bilangan yang dibagi. Untuk lebih jelasnya dari pengertian tersebut, kita masuk pada contoh. Faktor dari bilangan 16 adalah 1 kali 16. Kemudian lagi 16 sama dengan 2 kali 8, atau lagi 16 sama dengan 4 kali 4. Maka faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Perhatikan, untuk penulisan himpunan ini mudah diingat. Kita tulis angka 1 di depan. Nah, 16 berarti 1 kali berapa hasilnya 16? Maka 1 kali 16 kita tuliskan 1 di depan berpasangan dengan 16 di paling akhir. Kita lanjutkan, angka lain lagi sesudah 1 yang bisa membagi habis 16, yaitu angka 2. 2 kali berapa yang hasilnya 16? Ditemukan 8, karena 2 kali 8 adalah 16. Kita tuliskan angka 2. Begitu juga berpasangan dengan 8. Tulis di yang terakhir urutan kedua, yaitu sebelum 18 tadi. Dan yang terakhir, kita temukan angka lagi yang dapat membagi habis angka 16, yaitu angka 4. Karena 4 kali 4 adalah 16. Dan karena angkanya sama, yaitu 4 dan 4, kita tulis cukup satu saja, yaitu 4. Sehingga faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekarang masuk pada faktor persekutuan. Jika faktor tadi hanya pada satu bilangan,
Kalau faktor persekutuan adalah pada dua bilangan atau lebih. Jadi faktor persekutuan adalah himpunan semua faktor yang sama pada dua bilangan atau lebih. Contohnya, faktor dari 16 yang sudah kita cari tadi adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Untuk mencarinya sudah dijelaskan tadi ya, waktu mencari faktor ya. Jadi faktor dari 20 berarti 1 kali 20, kemudian 2 kali 10, dan yang terakhir adalah 4 kali 5. Itulah angka-angka yang habis membagi angka 20. Nah, dari faktor kedua bilangan ini dapat dicari faktor persekutuannya, yaitu angka-angka yang sama. Maka kita peroleh angka yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Sehingga faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Setelah memahami tentang faktor persekutuan, sekarang masuk pada faktor persekutuan terbesar atau FPB, yaitu bilangan yang terbesar dari semua faktor persekutuan pada dua bilangan atau lebih. Dari contoh yang kita punya, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka faktor persekutuan dari keduanya adalah 1, 2, dan 4. Di antara angka 1, 2, dan 4, yang terbesar adalah angka 4. Maka inilah yang menjadi FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 20, yaitu 4. Setelah memahami tentang FPB dan KPK, perlu kita pelajari materi tentang faktorisasi prima dan pohon faktor. Gunanya untuk apa? Sama, yaitu untuk mencari FPB dan KPK, terutama pada angka-angka yang besar. Jadi ini untuk mempermudah menemukan FPB dan KPK. Dalam mempelajari materi faktorisasi prima dan pohon faktor untuk mencari FPB dan KPK, pertama kali yang harus kita pahami adalah tentang bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berapa saja bilangan prima? Kita masuk pada contohnya, yaitu 2. Karena mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan 2. Kemudian 3 juga mempunyai dua faktor saja, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya 5, 7, 11, dan 13. Dan coba dicari masih banyak lagi contoh bilangan prima yang lain. Perhatikan, angka-angka tersebut hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya bilangan itu sendiri bagaimana? Ya kalau 2 berarti bilangan itu sendirinya adalah 2, yaitu faktornya 1 dan 2, karena 1 kali 2 adalah 2. Demikian juga pada angka 3, bilangan itu sendirinya adalah 3. Jadi faktornya adalah 1 kali 3, yaitu 1 dan 3. Angka 5 juga demikian. 1 dan bilangan itu sendirinya adalah 5. Begitu juga dengan contoh bilangan prima lainnya. Untuk memahami lebih dalam, coba kita cari contoh yang bukan bilangan prima. Angka 1. Kenapa angka 1 bukan bilangan prima? Perhatikan, angka 1 itu adalah perkalian dari 1 kali 1. Berarti faktornya hanya ada 1.
yaitu bilangan 1 ya. Berarti bukan bilangan prima, karena pengertian bilangan prima harus punya 2 faktor. Contoh lain yang bukan bilangan prima adalah angka 4. Berapa saja angka-angka yang dikalikan hasilnya adalah 4? Yaitu 1 kali 4 hasilnya 4. Ada lagi yang lain? 2 kali 2 hasilnya juga 4. Maka faktornya ada berapa? Ada 3, yaitu 1, 2, dan 4. Berarti bukan bilangan prima karena faktornya ada 3. Padahal bilangan prima kan harus punya hanya 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh lain yang bukan bilangan prima adalah 6, karena faktornya ada 3, yaitu 1, 2, faktornya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, coba dicari lagi angka-angka yang bukan bilangan prima dan alasannya kenapa. Setelah paham tentang bilangan prima, kita lanjutkan pada pemahaman faktorisasi prima, yaitu faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan dari mencari faktorisasi prima dari sebuah bilangan? Untuk lebih mudahnya, kita gunakan pohon faktor. Contohnya, kita akan mencari faktorisasi prima dari angka 96, maka kita buat pohon faktornya. Bagaimana sebenarnya pohon faktor itu? Jadi, angka 96 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Berapa bilangan prima paling kecil tadi? Yaitu angka 2. Jadi 96 kita bagi 2 dulu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 48. Nah, 48 ini kita buat cabang pohonnya lagi. Kita bagi dengan bilangan prima yang terendah lagi. Kita coba lagi, dibagi dengan 2 bisa apa enggak? Nah, ternyata masih bisa ya. Maksudnya masih bisa di sini adalah habis begitu ya. Jadi 48 kalau dibagi 2 itu hasilnya habis, tidak ada sisa. Berarti bisa dilanjutkan pohon faktornya. Jadi 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Kemudian kita lanjutkan lagi buat cabang di pohon faktornya ini, yaitu 24 kita bagi 2 lagi. Masih bisa lagi hasilnya 12. Kemudian 12 kita coba bagi 2 lagi, masih bisa, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita bagi lagi kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 3. Nah, terakhir 3 ini kita bagi lagi dengan berapa ya? Nah, kan sudah habis. Berarti jika hasil akhirnya sudah berupa angka atau bilangan prima, maka pohon faktor ini sudah selesai. Nah, berapa faktorisasi prima yang diperoleh? Perhatikan angka-angka bilangan atau bilangan prima yang terdapat dalam pohon faktor tersebut, yaitu 2, 2 lagi, 2, 2, 2, dan yang terakhir adalah 3. Jadi, faktorisasi prima dari 96 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 5, yaitu angka 2-nya sebanyak 5, dikalikan 3. Coba cek, 2 pangkat 5 kali 3, hasilnya adalah 96. Setelah memahami tentang pohon faktor tadi dalam mencari faktorisasi prima dari sebuah bilangan, nah ini adalah pada tujuan akhir dari materi yang kita pelajari, yaitu mencari KPK dan FPP, di mana pohon faktor dan faktorisasi prima tadi dapat digunakan untuk
menemukan KPK-nya. Kita masuk pada contoh, hitunglah FPB dan KPK dari 36 dan 28. Kita buat pohon faktornya dulu. 36 dibagi 2, hasilnya 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. Nah, 9 ini kalau kita bagi bilangan prima yang terkecil tadi adalah 2, kan tidak bisa. Berarti kita naikkan lagi, kita coba. Sesudah 2, angka prima yang di atasnya adalah 3. Jadi 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Hasil 3 sudah dalam bentuk bilangan prima. Jadi pohon faktornya sudah selesai. Ditemukan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 28. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 7 sudah bilangan prima atau belum? Kalau sudah bilangan prima berarti pohon faktor sudah selesai. Jadi kita temukan faktorisasi prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 2 kali 7. Nah, bagaimana menemukan KPK dan FPB-nya? Baik, untuk mencari FPB, yaitu dengan cara kalikan hanya faktor prima yang sama dan pilih pangkat yang terkecil untuk bilangan pokoknya yang sama. Maksudnya bagaimana? Perhatikan, faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dan faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. Untuk mencari FPB, kita cari yang sama saja. Jadi yang tidak sama tidak perlu kita tuliskan. Yang sama berapa? Yang sama adalah bilangan pokok 2. Begitu ya. Jadi yang satu adalah 2 pangkat 2 dan satunya lagi adalah kebetulan sama 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah kita tuliskan salah satu, yaitu cukup 2 kali 2. Nah, begitu ya. Jadi ditemukan FPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Sekarang bagaimana dengan mencari KPK? Nah, mencari KPK-nya adalah dari mengalihkan semua faktor prima, semua, ingat ya, dan pilih pangkat yang terbesar untuk bilangan pokok yang sama. Maksudnya bagaimana? Tadi kan kita temukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan kan ada 2 pangkat 2, kemudian ada 3 pangkat 2, ada 2 pangkat 2 lagi, dan ada 7. Bilangan pokok yang sama kan ada 2. Nah, kebetulan pangkatnya adalah sama, yaitu pangkat 2. Apabila nanti di soal yang lain terdapat pangkat yang berbeda, yang kita tulis untuk menemukan KPK adalah kita pilih pangkat yang terbesar. Nah, ini kebetulan pangkatnya sama, jadi cukup kita tulis salah satu, yaitu 2 kali 2. Nah, selanjutnya belum selesai, kita tuliskan lagi faktor prima yang lainnya, yaitu kali 3 pangkat 2. Masih satu lagi, yaitu kali 7. Jadi, untuk KPK ini dituliskan semua. Tetapi, untuk yang terdapat bilangan pokoknya yang sama, dipilih yang pangkatnya terbesar. Jadi, apabila ada salah satu 3 pangkat 2, satunya nanti 3 pangkat 3, maka yang kita tuliskan adalah yang 3 pangkat 3. Begitu ya, bisa dipahami ya. Coba nanti dicari untuk contoh angka-angka yang lain yang ditemukan bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda. Jadi akan lebih mudah lagi memahaminya.
Baik, demikian tadi materi tentang FPB dan KPK, termasuk cara mencarinya dengan faktorisasi prima dan pohon faktor. Semoga materi tadi bermanfaat. Tetaplah terus belajar, terus berdoa, terus berlatih dan semangat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.